bacaan kita dari Yeremia, saya percaya bahwa bukan pertama kali Bapak Ibu bahkan anak-anak ataupun saya yang berdiri di sini baru pertama kali kita membaca atau kita mau merenungkan. Betul atau tidak? Betul kok? Ya. Tapi kenapa saya pilih firman ini? Karena firman ini saya rasa untuk mengingatkan kembali kita, untuk mengajarkan kembali kita, baik sebagai saya sebagai guru dan teman-teman yang ada, bahkan sebagai siswa-siswi yang ada pada pagi hari ini. Kalau kita melihat sejarah Yeremia, Yeremia artinya Tuhan adalah tinggi luhur. Saya ulangi, Yeremia artinya Tuhan adalah tinggi luhur. Kalau kita melihat dari sejarah Alkitab, Yeremia adalah salah satu nabi dalam Perjanjian Lama. Nehemia adalah salah satu nabi dalam Perjanjian Lama. Nehemia ini dia berkarya sebelum bangsa Israel ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel. Nah, kalau kita membaca kisah dari Nehemia ini, Ibu bisa kasih satu judul kecil, yaitu dipanggil untuk menjadi hamba. Dipanggil untuk menjadi hamba. Tadi kita sudah baca bersama bahwa Nehemia ini dia sudah dipilih Allah, dia sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi sejak dia masih dalam kandungan ibunya. Dalam kandungan, atau kita bahasa Kupang, kita orang Kupang punya bahasa bilang dia masih ada dalam dia punya mama, punya perut. Iya toh? Dia sudah dipilih. Tuhan setunjuk dengan dia untuk menjadi seorang nabi. Untuk menjadi nabi ini tidak gampang. Untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang. Dia akan ditempa dengan berbagai-bagai tantangan atau persoalan. Itulah yang membuat sehingga Nabi Yeremia ini dia menolak. Alasannya dia menolak, dia bilang apa? Masih apa? Dia masih terlalu muda. Tuhan, saya masih terlalu muda. Alasannya dia masih terlalu muda. Kalau masih terlalu muda artinya bahwa dia belum begitu banyak pengalaman. Nabi itu dia berdiri di depan. Dia menjadi seorang pemimpin untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau dia belum punya banyak pengalaman, ketika dia berhadapan dengan orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, dia diberikan pertanyaan apa yang dia akan katakan. Karena dia belum siap secara pribadi. Apa yang akan dia pertanggungjawabkan dengan pertanyaan yang dilontarkan kepada dia? Itu yang menjadi pemikiran dari Yeremia. Tetapi Tuhan bilang apa? Aku telah jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Jangan takut kepada siapapun yang engkau berhadapan, toh. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah
mulutku Tuhan berfirman kepada, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi ketika Tuhan memilih Nabi Yeremia untuk menjadi nabi, Tuhan sudah memberkati bibir mulutnya. Secara keseluruhan kemanapun Yeremia pergi pasti dia akan diberkati. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Amin. Begitu pula dengan kalian saat ini. Kalian ada di sekolah ini bukan secara kebetulan, tetapi kalian dipilih oleh Allah untuk ditempatkan di sekolah ini, untuk ditempa menjadi siswa-siswi yang berprestasi dengan skill, bermacam-macam skill. Ada kriya tekstil, pandai menenun, iya toh? Kami yang guru yang ada mengajar di sini saja saya secara pribadi, saya tidak mampu menenun, walaupun hanya lihat begitu. Tapi kalau kalian ada dan memilih kriya tekstil, kalian diutus oleh Tuhan untuk menjadi siswa-siswi yang handal. Begitu pula dengan yang di DKV, TKJ, kriya kayu, interior. Kalian semua sudah dipilih oleh Allah. Karena itu kalau sudah ada di sini, tugas kalian untuk berhasil. Apa yang harus kalian lakukan? Siapa yang bisa jawab? Untuk menjadi siswa yang berprestasi, apa yang harus kalian lakukan di sini? Belajar, apa lagi? Berdoa, apa lagi? Tidak melawan guru, ada banyak hal. Sekolah kita punya aturan, datang sekolah harus tepat waktu. Selain tepat waktu, apa lagi? Disiplin dalam berpakaian. Ini ibu lihat di sini kakak-kakak kelas. Ada juga yang masih melanggar aturan dalam berpakaian. Setiap hari Jumat Sabtu menggunakan pakaian apa? Pramuka. Tapi ada juga yang masih pakai putih abu-abu. Itu kakak kelas. Disiplin berpakaian, disiplin dalam berkomunikasi. Baik kita berhadapan dengan sesama teman, beda dengan kita berhadapan dengan guru. Kemarin ibu masih tegur salah seorang siswa ketika ibu bersama ibu makan dulu masuk ke kelas mereka. Ibu makan dulu berdiri di depan sementara memberikan informasi penting bagi kelas yang bersangkutan. Dia asik dengan bermain game. Apakah ingin dinamakan dengan disiplin? Menghormati guru itu harus ada dalam diri kalian. Jadi belajar ini bukan hanya belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi karakter itu penting dalam diri kalian. Pembentukan karakter itu. Paham? Selain itu, setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, jangan menghindar. Aduh, beta sonde tahu mati su. Anak kabur dulu. Anak kabur itu nanti naik ketemu vampirang baru kabur lari hilang. Anak, saya sudah bilang, untuk menjadi manusia baik ini kalian harus ditempa. Kami Bapak Ibu guru ini bukan tiba-tiba kami berdiri di depan kelas. Kami sudah lewati semua itu. Jadi apa yang kami tahu itu yang kami salurkan atau kami transfer ke kalian. Untuk menjadi manusia yang berhasil, dia harus kerja keras, teliti, telaten. Firman Tuhan bilang apa? Kerjakan apa yang menjadi tugas kalian, tugas kita, dan selebihnya apa yang menjadi
tugas atau bagiannya Tuhan akan Tuhan lakukan untuk kita. Masa depan itu sungguh ada bagi kita, dan harapan tidak akan sia-sia. Itu bunyi firman Tuhan di dalam Amsal. Amsal pasal berapa ya? Amsal pasal berapa? Satu orang bangun dan baca. Pinjam HP, bangun dan baca. Silakan. Yang sudah dapat, bangun dan baca. Amsal pasal berapa tadi? 3 ayat 18. Bangun sudah baca. Ayo. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu jaminan firman Tuhan. Tepuk tangan dulu. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu jaminan. Tapi jangan kosong yang malas-malas kosong bilang, oh firman Tuhan bilang begitu, jadi mau pergi sekolah kosong deh, potong tetap masa depan akan ada. Aduh bapak dan mama, mimpi buruk tadi malam itu dia nama apa? Mimpi buruk. Lu ada kumat menghayal. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan sia-sia. Itu artinya kalian harus kerja keras. Ingat itu ibadat, ingat itu gereja. Makanya dalam pelajaran agama saya tekankan harus bawa apa? Alkitab, apa lagi? Buku saat teduh. Alkitab, buku mingguan dan saat teduh. Itu untuk melatih kalian. Kalau kalian sudah disiplin dengan ini 3 hal, otomatis yang lain juga kalian akan lakukan. Maka yang tadi firman Tuhan terakhir bilang apa? Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan sia-sia. Itu akan terjawab. Tapi yang malas pergi gereja, orang pergi gereja ketawa, pegang Alkitab, lu pegang apa? Lu ke suci-suci sah, hati-hati. Tuhan mendengar kata-katamu. Bertobat dari sekarang. Mengerti? Karena itu jadilah Yeremia masa kini untuk diri sendiri, untuk sesama, dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.